Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima udlama au ajala yajra alaih. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Ala dunia kuniyatun salih al-Fatihah. A'udzu billahi syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah dari kitab Zadul Ma'ad, juz yang pertama, halaman 112. Jadi kita masih membahas tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita akan bahas tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai ibn Akhtab, ya, yang merupakan pemimpin dari Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ini adalah salah satu suku, ya, Yahudi. Wa tazawwada sallallahu alaihi wasallam Safiyata binta Huyai bin Akhtab sayyidi Bani Nadir min waladi Harun. Jadi Rasulullah telah menikah atau telah menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang merupakan pemimpin dari Bani Nadir. Dan disebutkan di sini min waladi Harun ibn Imran akhi Musa. Ya. Jadi merupakan keturunan dari Nabi Harun. Ya, jadi merupakan keturunan dari Nabi Harun ibn Imran akhi Musa. Ya, merupakan Nabi Harun itu adalah putra dari Imran, saudara laki-lakinya Nabi Musa. Jadi kita tahu risalah yang diberikan oleh Allah itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Musa itu karena lidahnya itu di masa kecilnya itu kena arang, ya. Pada saat kecilnya itu kan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam itu karena diasuh oleh keluarga Fir'aun, ya kan. Kemudian ketika digendong Fir'aun ini ya memang nakal, ya, agak nakal gitu. Lalu kemudian Fir'aun ini curiga jangan-jangan ini anak ini nanti bisa jadi masalah gitu kan. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam itu dites gitu, ya. Kata istrinya Fir'aun, ya kamu tes saja supaya kamu tahu ini anak ini memang sudah ngerti ataukah memang ya namanya anak-anak gitu. Nah pada saat dites itu dikasihlah bara api sama apel, ya kan. Kalau dia memilih apel berarti ya dia udah ngerti, ya. Tapi kalau dia memilih bara api berarti dia namanya anak-anak gak ngerti gitu. Nah ketika Nabi Musa ini mau memilih apel, oleh malaikat Jibril itu tangannya diarahkan untuk mengambil bara api tadi. Kemudian makanlah itu, lalu kemudian kena lidahnya. Sehingga lidahnya Nabi Musa sejak kecil itu memang karena luka akibat dari bara api tadi, sehingga ngomongnya akhirnya terganggu gitu. Itulah makanya di dalam Al-Quran kemudian doa yang sangat masyhur, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan. Nah ini wahlul uqdatan. Wahlul itu artinya lepaskanlah, uqdah itu ikatan. Wahlul uqdatan min lisani, dari lidahku, dari lisanku. Itu diantaranya karena faktor tadi. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah agar kemudian saudaranya itu diangkat
untuk menjadi nabi. Nah, Harun itu adalah saudara Nabi Musa alaihi salam gitu. Untuk membantu Nabi Musa karena Nabi Harun ini lebih fasih ngomongnya dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa ini karena lidahnya tadi ada masalah sejak kecil maka ngomongnya tidak jelas gitu. Ya. Ini sedikit tentang Nabi Musa dan Harun. Faya ibnah Nabi. Jadi Sofia itu adalah putri dari seorang nabi, maksudnya keturunan ya. Wa zauja Nabi dan merupakan istri dari seorang nabi. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu begitu. Jadi dalam bahasa Arab itu meskipun tidak anak langsung itu disebut ibnah ya atau walad tadi. Walad itu dalam bahasa Arab bisa untuk anak laki-laki dan bisa untuk anak perempuan. Tapi kalau ibnah itu untuk anak perempuan. Kalau ibn itu untuk anak laki-laki. Ya. Nah ini. Nah, tapi kalau di sini disebutkan faya ibnah Nabi itu bukan berarti anak Nabi langsung, tidak, tapi keturunan. Gitu. Jadi anak perempuan dari keturunan Nabi. Gitu. Wa kanat min ajmali nisa'il alamin, dan Sofia ini itu adalah merupakan perempuan yang paling cantik di dunia. Ya, dulu belum ada kontes kecantikan, ya kan? Tapi masya Allah Sofia ini memang ya darahnya itu ya jadi kulitnya putih, bersih, ya cantik. Ya, ini Sofia binti Khuyai. Ya. Wa kanat qad salat lahu minas Safi ya amatan fa'ataqaha. Jadi Sofia ini jadi dalam perang Khaybar ya. Perang Khaybar itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada waktu itu benteng Khaybar ini dikepung oleh Nabi. Dan kita tahu orang-orang Yahudi setelah mereka diusir dari Madinah. Jadi pertama itu dimulai dari Bani Qainuqa dulu. Setelah ada kasus mereka itu menyerang kehormatan wanita muslimah, maka kemudian Bani Qainuqa ini diusir, diijlak dari Madinah. Kemudian setelah itu berikutnya itu adalah Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ini mereka merancang hendak mencelakai Rasulullah. Maka kemudian setelah perang Uhud mereka disikat juga. Lalu kemudian setelah itu terjadi kasus ya bagaimana mereka itu membantu pasukan koalisi dalam perang Ahzab. Maka kemudian perang Ahzab itu tahun kelima. Maka kemudian Bani Quraidah dibersihkan dari Madinah. Ya, jadi waktu itu Sa'ad bin Mu'ad diutus oleh Nabi untuk menjadi pemutusnya. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Yahudi di Madinah ini sudah bersih. Tinggal yang ada di Khaybar. Gitu. Ya, tinggal yang ada di Khaybar. Nah, maka kemudian setelah Rasulullah mendengar bahwa orang Quraisy itu hendak melakukan koalisi atau konspirasi dengan orang-orang Khaybar, Rasulullah melakukan umrah, namanya umrah Hudaybiyah. Itu tahun kelima, tahun ke-6 umrah Hudaybiyah itu. Setelah peristiwa perang Khandaq, setelah peristiwa perang Ahzab ini. Nah kemudian setelah itu gagal kan umrahnya, ya umrah tahun ke-6 itu gagal karena memang target Nabi sebenarnya itu bukan umrah. Jadi target Nabi kalau kita lihat karena situasinya ketika itu adalah situasi di mana belum ada perjanjian damai dengan orang Quraisy gitu. Jadi kemungkinan kecil Nabi dan para sahabat itu bisa umrah. Makanya kemudian ketika Nabi sampai di Tua itu dihadang oleh pasukan Khalid. Tapi Nabi sudah menyiapkan plan B. Plan B-nya itu apa? Nabi itu siap kalau seandainya tidak jadi umrah. Maka kemudian membah hadyu, sembelian dari Madinah. Nah setelah dihadang di Tua tadi, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu dan kemudian menuju ke Hudaybiyah. Nah di Hudaybiyah itulah kemudian Rasulullah mengutus Utsman untuk melakukan negosiasi dengan orang Quraisy sampai kemudian terjadinya suluh, perjanjian damai. Nah dengan perjanjian damai ini Rasulullah berhasil mencapai misinya. Apa misinya? Yaitu mengikat tangan dan kaki orang Quraisy sehingga mereka tidak bisa membantu Khaybar. Nah, gitu ceritanya.
Maka tahun berikutnya Rasulullah SAW, jadi setelah pulang dari Madinah, ya setelah pulang dari Mekah, dari umrah Hudaybiyah tadi, maka kemudian di tengah jalan itu turun surat Al-Fatah, yang di situ intinya adalah Allah itu akan memberikan kemenangan kepada Nabi. Ya, inna fatahna laka fatham mubina itu. Jadi kami betul-betul telah memberikan kemenangan kepadamu Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, kemudian setelah itu Nabi kemudian menuju ke Khaybar. Nah, di Khaybar itu terkenal dengan bentengnya, Bapak sekalian ya. Terkenal dengan bentengnya. Makanya kalau kita melihat kisah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu salah satu inspirasi Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel itu adalah sirah Nabi dalam konteks penaklukan Khaybar, gitu loh. Ya, makanya kan Konstantinopel itu kan dibentengi dengan benteng Konstantinopel yang nggak bisa ditembus gitu. Dari laut nggak bisa, dari darat nggak bisa gitu. Ya kan? Itu benteng Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih belajar dari situ. Kemudian Muhammad Al-Fatih kan bikin namanya Rumeli Hisari ya, benteng Rumeli Hisari, benteng Romawi yang menghadap ke arah ke arah Konstantinopel itu. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad melakukan pengepungan terhadap Khaybar inilah, ya, kemudian akhirnya takluklah Yahudi Khaybar ini, ya, dan di antara orang yang luar biasa punya jasa yang artinya orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk kemudian memimpin, ya, menggedor, ya, termasuk kemudian nanti menghancurkan pintu gerbangnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang sering kita ceritakan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dalam kasus penaklukan Khaybar, itu pintu benteng Khaybar itu kira-kira 3 kali lipat tingginya Sayyidina Ali. Itu dijebol sendiri oleh Sayyidina Ali, diangkat sendiri. Ya, itu hebatnya Sayyidina Ali. Orang yang sehebat itu, sekuat itu, ketika istrinya wafat, Sayyidah Fatimah itu wafat, menggendong istrinya itu enggak kuat, Pak. Padahal berat mana kira-kira pintu benteng Khaybar tadi itu dengan berat istrinya Sayyidina Ali. Lebih berat pintu gerbang benteng Khaybar. Nah itu, Pak. Nah itulah laki-laki ya, sehebat itu ketika istrinya meninggal itu. Ya, ini cerita sedikit. Nah, kemudian setelah berhasil dikalahkan, maka orang Islam pada saat penaklukan Khaybar itu banyak sekali mendapatkan ghanimah. Banyak sekali mendapatkan ghanimah, termasuk diantaranya ya yang kemudian nanti disebut menjadi sabiyah. Sabiyah itu adalah, kita sudah pernah jelaskan, ada 3 kategori. Laki-laki tua, anak kecil, dan perempuan. Itu namanya sabaya atau sabiyah. Sabiyah itu mufradnya, sabaya itu jamaknya. Mereka ini bukan tawanan. Ya, sabiyah ini berbeda dengan asra. Asra itu jamak dari asir. Asir itu tawanan. Tawanan itu dalam istilah fikih itu hanya untuk laki-laki yang ikut perang. Pasukan. Itu mereka disebut asir. Dan hukum terhadap asir itu ada 2 di dalam Al-Quran. Imma manamba'du wa imma fida'an. Jadi mereka itu bisa dibebaskan tanpa tebusan atau dibebaskan dengan tebusan. Itu kalau tawanan perang. Jadi nggak boleh dibunuh tawanan perang itu dalam Islam. Nah kemudian yang kedua itu bukan asir atau asra jamaknya, tetapi sabiyah atau sabaya jamaknya. Nah mereka tadi 3 tadi, bisa orang tua, bisa laki-laki, ya kecil, ya orang tua, laki-laki kecil atau perempuan yang mereka ada di wilayah perang, tapi mereka sebenarnya tidak terlibat sebagai pasukan perang. Nah status mereka ini dihukumi seperti ghanimah, rampasan perang. Nah gitu. Nah Sofia ketika itu statusnya Sofia ini itu statusnya sebagai ghanimah tadi yang ada di tangan Dihya Al-Kalabi. Nah, itu. Dihya Al-Kalabi ini adalah sahabat Nabi yang pernah menjadi jelmaan malaikat Jibril. Nah itu ceritanya. Ya. Nah jadi ketika Sofia itu menjadi dalam tanda petik rampasan untuk Dihya Al-Kalabi, ini kan anaknya seorang sayyid ya,
tuan dari Bani Nadir, kemudian cantik gitu kan. Nah, ini kan bisa masalah kalau dibiarkan gitu kan, akan menimbulkan ya problem lah gitu di kalangan sahabat itu, pasti akan ada yang iri dan sebagainya gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Dihya Al-Kalabi tadi itu untuk memberikan Safiyah kepada Nabi supaya tidak menimbulkan iri di kalangan para sahabat. Nah itu makanya di sini disebutkan amatan, statusnya itu menjadi budak. Karena kalau sabiyah itu boleh dijadikan sebagai budak. Tapi kalau asir atau asra tidak boleh. Nah itu. Kenapa kok boleh dijadikan budak? Karena sabiyah tadi itu 3 ya. Orang laki-laki tua, anak-anak dan perempuan tadi itu statusnya seperti ghanimah. Nah itu ya. Lalu fa'taqaha, kemudian Nabi membebaskan. Ya, membebaskan Safiyah. Jadi ketika menjadi budak tadi dibebaskan, berarti sudah jadi merdeka. Kemudian waja'ala itqaha shadaqaha. Kemudian Nabi menjadikan pembebasan Safiyah, membebaskan itu kan butuh uang kan? Ya kan? Butuh uang. Jadi kalau membebaskan itu butuh uang, maka status pembebasan tadi itu sudah bisa dinilai sebagai harta. Sudah bisa dinilai sebagai uang gitu loh. Ya. Oleh karena itu Nabi menjadikan pembebasannya tadi itu sebagai mahar. Nah, gitu ya. Jadi dibebaskan Safiyah ini, lalu pembebasannya tadi dijadikan sebagai mahar untuk apa? Menikahi Safiyah. Nah, gitu. Ya. Maka di sini disebutkan fasara dzalika sunnatan lil ummati, maka itu menjadi sunnah bagi umat ila yaumil qiyamah. Gitu, sampai hari kiamat. Apa sunnahnya bagi umat? Ayatikor rajulu amatahu. Jadi kalau ada laki-laki yang punya budak, maka disunahkan untuk membebaskan budaknya. Sebagaimana Rasulullah membebaskan Safiyah tadi. Gitu. Wa yaj'ala, kemudian laki-laki tadi, maksudnya kalau orang yang punya budak tadi, itu boleh itqaha, menjadikan pembebasan budaknya tadi itu shadaqaha, sebagai apa? Tebusan, sebagai apa? Maharnya. Gitu. Nah, kalau dia sudah dibebaskan, tebusannya tadi itu sebagai maharnya, fatasiru zaujatu bidzalika. Nah ini, maka budak yang dibebaskan tadi bisa menjadi istrinya dengan itu. Nah, jadi maharnya apa? Maharnya itu pembebasan tadi. Ya, dan itu kalau dihitung mahal gitu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, Mbak dan saya sekalian, di tradisi, di dalam kebiasaan ya, di dalam Islam itu memang mahar itu mahal gitu. Ya, mahar itu mahal ya. Karena itu kemudian kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, jadi ketika orang itu misalnya dinikahi belum ditiduri itu kan kalau nanti dicerai itu kan dia punya hak untuk mendapatkan kembalian. Nah, itu kembalian. Jadi artinya kalau mahar itu mahal, orang itu kepikir untuk minta dibalikin gitu. Tapi kalau maharnya murah, misalnya seperangkat alat sholat, gitu ya, kan nggak kepikir mau mengembalikan ya kan? Masa seperangkat alat sholat maharnya, lalu setelah seperti tadi terminta tolong dikembalikan seperangkat alat sholat, kan nggak kepikir gitu, ya kan? Makanya mahar di dalam Islam itu ya lumayan gitu. Ya, meskipun nanti Nabi itu juga memerintahkan maharnya murah itu, tapi semurah-murahnya tetap berharga, Pak. Ya, tetap berharga. Nah, itu. Kemudian faedah qala, kalau orang itu mengatakan a'taqtu amati, aku telah membebaskan budakku, wa ja'alat, ya, wa ja'altu itqaha shadaqah, dan aku menjadikan pembebasannya tadi sebagai maharnya. Atau seorang tadi mengatakan ja'altu itqa amati shadaqah, aku menjadikan pembebasan budak perempuanku sebagai maharnya, sohal itqa wan nikah. Jadi kalau orang itu mengatakan begitu, berarti membebaskan budaknya tadi sah, dan itu sudah dihukumi menikah. Gitu. Ya, itu sudah dihukumi menikahi budaknya tadi. Nah itu. Wasarat zaujatu min ghairi ihtiyaj ila tajdidi aqdin wala waliyin. Dan itu sudah otomatis menjadi istrinya tanpa butuh memperbarui akad nikah lagi dan tanpa butuh wali. Ini menurut Ibnul Qayyim.
Wa wadhahiru madhabi Ahmad, dan ini menurut madhab Ahmad, ya. Ini dhahirnya madhab Ahmad wa katsir min ahli hadis, dan kebanyakan ahli hadis. Dari mana sumbernya? Dari perbuatan Rasulullah. Nah itu, ya, itu sumbernya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ifah, kemudian ada sekelompok ulama mengatakan hadza khassun bin nabi. Jadi kalau misalnya pembebasan budak lalu menjadikan pembebasan tadi sebagai maharnya, itu kalau menurut madzhab Imam Ahmad tadi itu bisa diikuti oleh umatnya, kata sebagian yang lain, sebagian ulama yang lain mengatakan itu khusus untuk Nabi. Kemudian dibantah di sini, ya. Hadza khassun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mimma khassallahu bi fin nikah dunal ya, dunal Jadi itu dikhususkan oleh Allah kepada Nabi dalam kasus nikah tadi itu dunal ummati, tapi tidak berlaku untuk umat. Ini menurut sebagian ulama. Wa hadza qaulul a'immah salasa, dan ini adalah pendapat 3 imam. Malik, Hanafi, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Ini 3 imam. Wa man wafaqahum, dan ulama-ulama yang sependapat dengan 3 imam tadi. Jadi kalau Imam Ahmad berarti langsung, ya. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu tidak, berarti dia butuh akad baru. Jadi bebaskan dulu, meskipun nanti pembebasannya itu boleh jadikan sebagai mahar, tetapi butuh akad baru di luar akad pembebasan tadi. Nah, ini. Was-shahih, ini menurut Ibnul Qayyim, al-qaulu al-awwal, pendapat yang pertama. Karena Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim itu cenderung kepada madhab Hambali, ya, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang perlu Bapak sekalian pahami. Karena itu kemudian karena Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu kan kalau di dalam Tarikhul Madzhab al-Islamiyah itu, beliau itu adalah salah satu pendiri madhab salaf. Madhab salafi dalam arti ini, ya, madhab salafi. Nah, tetapi sebenarnya dari sisi fikih beliau rujukannya adalah Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau kita pahami, ya. Nah, karena itu kalau kemudian Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah itu berpendapat seperti tadi, ya, kita bisa memahami karena memang beliau lebih, ya, condong atau memang mengambil, ya, kebanyakan dari mazhab Hambali. Li'anal asla adamul ikhtisas hatta yakum alai dalil. Ini penjelasan Ibnul Qayyim. Karena hukum asal dari perbuatan Nabi tadi itu tidak bersifat khusus untuk Nabi. Hatta yakum alai dalilun, sehingga ada dalil yang menyatakan itu khusus untuk Nabi. Memang begitu aturan di dalam kaidah usulnya. Jadi kalau kita bicara dalam usul, contoh begini, ya, misalnya. Contoh begini. Di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu, maka nikahilah ma tabalakum minan nisa, perempuan-perempuan yang menyenangkan bagi kamu. Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Sampai 4 batasannya itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, lah kok Nabi nikahnya lebih dari 4? Nanti akan dibahas di situ. Kenapa Nabi nikahnya lebih dari 4? Padahal ayatnya cuma 4. Nah, itu namanya ikhtisos, itu namanya khusus. Ulama usul menyebutkan itu sebagai khawasun Nabi, khawasun Rasul. Itu menjadi kekhususan bagi Nabi. Jadi karena itu, Bapak dan saya sekalian, tidak boleh nikah lebih dari 4. Ya, meskipun ada kemudian nanti menafsirkan, masna itu kan 2-2. Sulasa itu kan 3-3, ya, ruba itu kan 4-4. Ada yang mengartikan 2 ditambah 3 ditambah 4, berarti berapa itu? Ya, 4 ditambah 3 7. Ya, 7 ditambah 2 berarti 9. Nah, itu. Jadi ada yang pakai begitu, ditambah 2, 3, kemudian 4 gitu. Sehingga ketemunya 9. Nah, itu ada yang mengartikan begitu. Tapi ada yang parah lagi. Masna itu artinya 2, berarti 2 ditambah 2. Sulasa itu 3, berarti 3 ditambah 3. Kemudian ruba itu 4 tambah 4. Nah, ini kan lebih parah lagi nih. Ya kan? Nah, ini. Nah, jadi itu, ya. Nah, kemudian wallahu subhanahu lama khassahu binikahil mahubah lahu.
Nah, ini contoh ya. Allah itu ketika mengkhususkan untuk Nabi binikahil mauhubah, ya. Ketika Nabi itu dibolehkan untuk menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi. Ada nanti. Qala fiha misalnya di dalam Al-Qur'an ya, seperti surat Al-Ahzab ayat 50, itu ada ayat yang mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi itu ada kalimat khalisatan laka, itu khusus untuk mukmin dunil mu'minin, tidak untuk semua orang mukmin. Gitu. Atau tidak untuk orang mukmin yang lain. Ada kalimat begitu. Berarti ayat ini khusus untuk Nabi. Gitu. Ya. Untuk wanita yang datang nanti di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Tabaqat Al-Kubronya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu punya kitab sirah, ya besar sekali kitabnya. Judul atau tulis nama kitabnya itu adalah Tabaqat Al-Kubra. Nah, di dalam Tabaqat Al-Kubra itu banyak ya, Bapak sekalian. Tentang tadi itu riwayat ya. Itu perempuan-perempuan yang saking Masya Allah pengennya dia dinikahi oleh Nabi itu. Gak sedikit yang mereka datang pada Nabi, ya Rasulullah, ya saya ingin kau nikahi. Gitu. Nabi cuma mengatakan ya, gitu aja. Ya udah, dianggap jadi istrinya. Ya itu di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad gitu. Nanti di dalam kitab ini akan dijelaskan setelah ini ya, status mereka semuanya nanti itu. Nah kemudian walam yakul hada, artinya Allah tidak menyatakan dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini fil mu'taqah, untuk kasus perempuan yang dibebaskan sebagai budak tadi itu. Ya, karena itu dalam kasus Sofiyah tadi itu tidak berlaku ayat bahwa ini hanya khusus untuk Nabi. Gitu ya. Wala qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga tidak pernah mengatakan hal itu. Ini khusus untuk saya, kalian enggak boleh ngikuti, enggak pernah. Liyaqta ta'asil umma bihi fi dzalika, supaya apa? Nabi itu bisa memutus dengan ada kalimat tadi, ta'asi itu meneladani Nabi dalam perkara tadi, yaitu ketika punya budak, lalu kemudian orang itu membebaskan budaknya, lalu kemudian pembebasannya tadi dijadikan sebagai mahar sekaligus istrinya. Ya, kalau ini khusus untuk Nabi, maka Nabi akan memberikan penjelasan. Tapi karena tidak ada penjelasan dari Nabi, maka otomatis ta'asi, menteladani Nabi dalam kasus ini itu boleh. Ya, karena tidak ada khawas, tidak ada taksis, tidak ada kekhususan untuk Nabi, tidak ada pengecualian gitu. Maka di sini disebutkan fallahu subhanahu abahalahu nikaha imra'atin, ya misalnya contoh, Allah memubahkan kepada Nabi untuk menikahi istri mantabanna, ya yaitu istri dari anak angkatnya, ya bekas istri anak angkatnya. Gitu, ya. Jadi bekas istri anak angkatnya. Siapa? Zainab binti Jahsh. Bekas istri siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu pernah diadopsi oleh Nabi sebelum ada larangan mengadopsi. Lalu kemudian Zaid bin Harisah itu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Nah ini. Ya, kemudian istrinya tadi yaitu Zainab binti Jahsh dicerai. Lalu kemudian dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yakuna 'alal ummati harajun fi nikahi azwaji man tabannau. Ya, supaya tidak ada keberatan di tengah-tengah umat untuk menikahi istri-istri atau bekas istri dari anak yang mereka adopsi. Fadalla 'ala annahu idza nakaha nikahan, itu artinya apa? Artinya kalau Nabi itu telah menikahi, fali ummati atasifihi, ya fali ummati atasibihi fihi, maka umat itu punya hak untuk apa? Untuk menteladani Nabi dalam hal itu. Gitu. Contohnya tadi ketika Nabi menikahi ibunda Sofiyah binti Huyai bin Akhtab tadi itu. Malam ya'tianillahi wa rasulih nasun biikhtisas, selama tidak ada nas yang mengkhususkan itu untuk Nabi. Wa qata at-ta'asi, ya, atau waqat it-ta'asi, dan memutus ta'asi itu tadi menteladani, wa hadza dhahirun, dan ini jelas. Nah, jadi menurut Ibnul Qayyim bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Nah, ini enaknya kalau kita belajar kitab Zadul Ma'ad itu. Jadi tidak hanya cerita tentang sirah, tapi ada fikihnya. Nah itu. Jadi kita itu ketika membaca sirah itu
belajar hukum juga. Nah, itu bagusnya kitab ini. Jadi Masya Allah ya, itu juga menunjukkan kedalaman dan keluasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya di dalam pembahasan ini. Nah, walitakrir hadil mas'alah wa basata al-hujjaju fiha ya, jadi untuk memastikan masalah ini dan bagaimana membentangkan ya argumen ya dalam kasus ini, wa takrir anna jawaza misla hadza wa muqtadal usul wal qiyas. Jadi dan penjelasan mengenai kebolehan masalah ini itu adalah masalah yang menjadi pembahasan usul dan qiyas, maudhu'un akhar, ini adalah pembahasan lain, wa innama nabbahna alaihi tanbihan. Tapi Ibnul Qayyim, kami tidak akan membahas masalah usul dan qiyas ini, tapi kami cukup memberikan nabbah. Itu nabbahna itu maksudnya kami cukup memberikan highlight, memberikan keterangan, memberikan penjelasan. Karena itu penting menurut beliau untuk dikemukakan di sini. Jadi karena ini bukan kitab usul, karena ini bukan kitab fikih, maka beliau tidak membahas dengan detail perdebatan ulama di sini gitu. Tapi beliau cukup memberikan keterangan itu untuk apa? Memberikan highlight pada kita. Jadi supaya kita itu tahu, oh kalau begini ini berarti kita boleh gitu. Ya kan? Kita boleh menteladani gitu. Nah, ini catatannya. Itu tadi terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan siapa? Dengan Ibunda Sofia. Kemudian summa tazawwaja Maimunah. Rasulullah kemudian menikahi Ibunda Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah wa ya akhiru man tazawwaja biha, dan Maimunah ini adalah perempuan yang terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha, Nabi menikahinya bi Makkah fi umratil qada. Jadi menikahi Maimunah itu pada umrah qada. Umrah qada itu tahun ke-7. Umrah qada itu tahun ke-7. Artinya apa? Setelah menikahi Ibunda Sofia. Ibunda Sofia tadi itu nikahnya juga tahun ke-7 pada saat perang Khaybar, tapi itu terjadi sebelum umrah qada. Nah itu. Ba'da an halla minha ala sahih ya. Ba'da an halla ya, setelah, kan itu ada dua pendapat. Apakah Rasulullah SAW itu menikahi dalam keadaan ihram, ataukah Rasulullah SAW menikahi dalam keadaan sudah tahallul? Nah itu. Makanya di sini disebutkan ba'da an halla minha. Apakah Rasulullah SAW itu menikahi ya pada saat Rasulullah itu sudah tahallul dari umrah qada tadi, ataukah masih dalam kondisi ihram? Menurut Ibnu Abbas, nah ini Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menikahi Ibunda Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan menurut riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Rafi', Rasulullah SAW menikahi dalam keadaan sudah tahallul. Nah, gitulah. Ya. Nah ini. Makanya orang yang dalam posisi ihram itu nggak boleh nikah. Nggak boleh menikahi, nggak boleh menikahkan, nggak boleh ya dinikahi, nggak boleh. Itu ya. Nah, ini nggak boleh. Wakil ada yang mengatakan qabla ihlalihi. Ada yang mengatakan itu sebelum Rasulullah tahallul. Hada qaulu Ibnu Abbas, ini pendapat Ibnu Abbas. Wa wahama radhiyallahu anhu. Jadi pendapat Ibnu Abbas itu dianggap waham. Waham itu ya bisa kita sebut ilusi lah gitu ya. Bisa dikatakan begitu. Itu hanya bayangan atau angan-angannya Ibnu Abbas gitu. Nah, kok bisa itu hanya pikirannya Ibnu Abbas atau kesimpulan Ibnu Abbas gitu. Fa inna safir, alasannya begini, fa inna safir, karena yang menjadi safir itu perantara, penghubung. Bainahuma, antara Nabi dengan Maimunah bin nikah, terkait dengan pernikahan tadi, a'lamul khalqi bil qissah, adalah makhluk yang paling tahu tentang kisah tadi. Siapa? Orang yang menjadi perantara antara Nabi dengan pernikahan Maimunah tadi. Jawabannya adalah Abu Rafi'. Jadi makanya ini nanti menjadi kaidah di dalam tarjih. Ya itu nanti masuk di dalam pembahasan usul gitu. Jadi begini Bapak sekalian ya. Kalau kita menemukan dua riwayat di dalam hadis ini ya. Yang satu seperti Ibnu Abbas tadi meriwayatkan berdasarkan kesimpulan. Yang satu meriwayatkan berdasarkan fakta atau pengalaman yang dialami bersama Nabi. Pertanyaannya mana yang dikuatkan? Yang dikuatkan adalah riwayat orang yang mengalami bersama Rasulullah. Itu yang dikuatkan. Itu kaidahnya, itu kaidah tarjih.
Itu kaidah tarjih, itu begitu caranya. Karena hadis itu tidak sedikit yang kontradik, gitu. Dan tidak mungkin hadis itu saling bertentangan, nggak mungkin. Gitu. Ya nggak mungkin hadis itu saling bertentangan. Jadi kalau ada bertentangan itu nanti ada kaidahnya. Makanya jangan gampang, oh ini dhaif, ini nggak boleh begitu. Itu ada kaidahnya. Nanti ulama usul itu sudah merumuskan kaidah itu. Ya, jadi ini ada ilmunya gitu. Makanya nggak gegabah. Orang ijtihad itu nggak gampang. Ya, nah ini contohnya. Jadi ada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi itu menikahi Ibunda Maimunah dalam keadaan ihram. Sementara riwayat Abu Rafi' mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal. Sudah selesai tahallul gitu. Nah, jadi tadi orang yang paling tahu dalam riwayat ini adalah Abu Rafi'. Waqad akhbara anhu tazawwaja halalan, dan Abu Rafi' telah memberitahukan Nabi telah menikahi Ibunda Maimunah dalam keadaan halal. Maksudnya apa? Dalam keadaan tahallul. Gitu. Wa qala, Abu Rafi' mengatakan kuntu anas safiru, aku adalah perantara bainahuma, di antara keduanya. Wa Ibnu Abbas idzaka lau nahwal asyri sinina. Sementara Ibnu Abbas ketika itu usianya kira-kira baru 10 tahun. Ibnu Abbas itu baru 10 tahun. Ya, anak 10 tahun ya kan. Nah, itu makanya para ulama hadis itu ketika bicara tentang Ibnu Abbas dalam meriwayatkan hadis, itu ada namanya tahammul dan ada namanya ada. Tahammul itu adalah pada saat menerima hadis, ada itu pada saat menyampaikan. Gitu. Ulama itu membuat pemilihan begitu. Anak kecil itu tidak boleh pada saat ada menyampaikan hadis. Pada saat dia masih kecil. Tapi kalau dia menerima pada saat dia belum dewasa nggak apa-apa. Tapi menyampaikannya. Itu nanti pada saat dia sudah dewasa. Au fauqaha, atau di atas 10 tahun. Wa kana ghaiban, dan Ibnu Abbas ketika itu tidak di tempat anil kisah. Lam yahdurha. Ibnu Abbas nggak datang di tempat itu. Jadi karena itu Ibnul Qayyim mengatakan tadi itu wa wahama radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas itu kan kesimpulan Ibnu Abbas. Ya. Kesimpulan Ibnu Abbas sendiri gitu. Ya, makanya beliau itu menggunakan kata wa wahima, ya. Ini. Wa Abu Rafi' rajulun balighun, sementara Abu Rafi' ketika itu adalah orang yang sudah balik. Ibnu Abbas sendiri umurnya baru 10 tahun. Ya kan? Jadi ada dua pertimbangan yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pertama, Abu Rafi' itu pelaku langsung, Ibnu Abbas bukan. Yang kedua, Abu Rafi' itu sudah balik, Ibnu Abbas baru 10 tahun. Maka riwayat Abu Rafi' lebih dikuatkan dalam hal ini ketimbang riwayatnya siapa? Ibnu Abbas. Gitu. Ya. Wala yadi jarajatul qissah, sementara di tangan Abu Rafi', ya, wala yadi darat al-qissatu, dan melalui tangan Abu Rafi' kisah itu berlangsung, wa a'lamu biha, dan Abu Rafi' itu adalah orang yang paling tahu tentang kisah tadi. Wala yakfa anna mithla hadza tarjih mujibun litakdim. Karena itu ya tidak diragukan lagi tarjih seperti ini, artinya menguatkan hadisnya Abu Rafi' itu menjadi keharusan untuk didahulukan ketimbang hadisnya siapa? Hadisnya Ibnu Abbas. Itu caranya ahli fikih. Ya, caranya ahli fikih. Wa matat fi ayyami Muawiyah, dan Ibunda Maimunah itu wafat di zaman Muawiyah, wa qabruha bi Sarifah, dan kuburnya itu ada di Sarifah. Jadi Sarifah itu di mana? Sarifah itu dekat Tanim, Bapak sekalian. Ya, jadi kalau Bapak sekalian misalnya umroh ya, itu atau haji, biasanya kadang-kadang bis itu menunjukkan ini posisi makamnya Ibunda Maimunah itu di mana, itu ada ya. Jadi kita bisa singgah di situ. Ya, itu dekat Tanim. Itu gambarannya. Nah, ini penjelasan ya terkait dengan Ibunda Maimunah tadi. Jadi kesimpulannya Rasulullah menikahi dalam keadaan halal, dalam keadaan tahallul, bukan dalam keadaan ihram. Nah, itu ya, supaya nanti tidak ada alasan bahwa boleh orang dalam kondisi ihram itu menikahi atau dinikahkan, nggak boleh. Ya, hadis tadi itu artinya pendapat Ibnu Abbas, ya, pendapatnya Ibnu Abbas itu dikalahkan dengan hadisnya dari siapa? Dari Abu Rafi'. Kemudian kila ada yang mengatakan wa min azwajihi, termasuk di antara istri Nabi itu adalah Raihanah binti Zaid An-Nadhariyah.
Nah, ini pendapat yang mengatakan yang lain. Jadi di antara istri Nabi itu ada namanya Raihanah binti Zaid An-Nadhariyah. Wakila Al-Qaradiyah, ada yang menyebutkan Qaradiyah. Subiyat, dia menjadi Sabiyah. Sabiyah tadi kita sudah jelaskan. Ya, Yauma Bani Quraidah, pada saat terjadi peristiwa perang Bani Quraidah. Ya, fakanat Safiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi istilahnya itu apa namanya? Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqaha, kemudian dia dibebaskan Rasulullah, wa tazawwajaha, dan dinikahi oleh Rasulullah. Summa talaqa tatliqatan, kemudian ditalak oleh Nabi, summa raja'aha, kemudian dirujuk kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menurut riwayat yang disebutkan di sini. Nah, waqalat Taifah, sementara ulama lain berpendapat balkanat amah. Ya, balkanat amatahu. Jadi Raihanah itu bukan istri Nabi, tetapi Raihanah itu adalah budaknya Nabi. Nah, ini ulama yang lain. Wa kana yatauha bimilkil yamin, dan Nabi pernah menidurinya dalam posisi sebagai milkil yamin, sebagai budak. Hatta tufi anha, ya, sehingga apa namanya wafat. Fa ya ma'duda fis sarar, ya. Jadi dia termasuk dihitung nanti dalam pembahasan, nanti ada pembahasan tentang sarari. Sarari itu adalah artinya orang-orang yang menjadi budaknya Nabi. Ya, orang-orang yang menjadi budaknya Nabi. Itu nanti masuk di situ. La fi zaujat, karena itu nanti Raihanah itu masuk di dalam pembahasan budaknya Nabi, tidak masuk di dalam pembahasan istrinya Nabi. Wal qaulul al-akhwal ikhtiyarul Waqidi, pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Waqidi. Siapa Al-Waqidi? Al-Waqidi itu adalah penulis kitab Al-Maghazi, ya, yang sangat terkenal. Dan Al-Waqidi ini, ya, bayangkan ya, Al-Waqidi itu adalah ulama yang aslinya dia budak. Nah, ini hebatnya ulama dulu. Jadi Al-Waqidi itu dulunya budak, tapi kemudian menjadi ulama sirah yang sangat terkenal. Ya, ini Al-Waqidi. Ya, ini. Kemudian wa wafaqa alaihi Syarafuddin Ad-Dimyati. Pendapat Al-Waqidi disepakati oleh Syarafuddin Ad-Dimyati. Wa qala wal athbatu inda alil ilmi, kata Syarafuddin Ad-Dimyati, itu adalah riwayat yang asbat. Asbat itu riwayat yang paling sahih menurut alil ilmi atau min ulama. Wa fi maqalahu, apa yang beliau katakan nadhar, artinya itu harus dikaji, harus dianalisis. Fa innal ma'rufa annaha minas sararihi, karena yang populer justru Raihanah itu adalah bagian dari budaknya Nabi wa imaihi tadi. Wallahu a'lam. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah perempuan-perempuan, ya. Al-Fakir lanjutkan sampai selesai karena kurang sedikit, ya. Fahaula nisa'uhu al-ma'rufat allati dakhala binna. Jadi itu adalah perempuan-perempuan yang menjadi istri Nabi yang mereka itu telah ditiduri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khatabaha wa lam yatazawwajha. Adapun orang yang pernah dikhitbah tapi tidak pernah dinikah. Wa man wahabat nafsaha. Kan ada yang dikhitbah tidak dinikah, ada yang menghibahkan dirinya wahabat nafsalahu kepada Nabi. Walam yatazawwajha, dan Nabi tidak pernah menikahi. Fanahwa arba'a wa khams. Ya. Jadi jumlah mereka itu ada 4 atau 5. Ya. Fanahwa arba'in aw khamsin. Jadi jumlahnya itu ada 4 atau 5. Itu yang tadi statusnya itu. Ya, dikhitbah, tidak dinikah atau menghibahkan dirinya. Wa qala ba'dum, bahkan sebagian di antara mereka ini hunna salasuna imrah, jumlahnya ada 30. Jadi yang dikhitbah tidak dinikah atau menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, itu ada yang mengatakan jumlahnya sebanyak berapa? 30, bukan 4 atau 5, tidak. Tapi 30. Ini. Walul ilmi bisirati wa ahwalihi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuna hada. Sementara ulama, ya, ulama sirah, ahli ilmi tentang sirah Nabi dan ahwal Nabi, itu mereka tidak mengenali itu, tidak mengetahui itu. Bal yungkirunahu. Sebaliknya mereka mengingkari, ya, mengingkari ini tadi. Wal ma'ruf indahum, sedangkan yang populer menurut mereka annau ba'atha ila, ya, Juwainiyah liyatazawwaja. Jadi Nabi itu pernah mengutus, ya, kepada Juwainiyah untuk dinikahi. Fadakhala 'alaiha, ya, kemudian Nabi menemuinya liyakhtuba untuk dikhitbah. Fasta'adat minhu, ya. Kemudian Juwainiyah ini
ista'adat minhu. Ya maksudnya berlindung darinya, fa'adaha, maka Nabi pun sama, walam yatazawwajha. Nabi enggak sampai menikahnya. Wa kadzalikal kalabiyah, begitu juga ada kalabiyah, wa kadzalikal lati ra'a ya bi kashiha bayadan. Ya, begitu juga ada yang ketika itu disingkap kemudian kulitnya kelihatan putih, tapi Nabi tidak, falam yadkhulha, Nabi tidak sampai menemuinya atau menikahinya. Walati wabat nafsa, begitu juga ada perempuan yang menyerahkan dirinya, fazawwajaha, ya. Kemudian Nabi fazawwaja ghairuhu, ya. Kemudian Nabi menikahi atau dia dinikahi oleh yang lain, ya, dan seterusnya itu. Nah, itu hada wal makhfud. Nah, ini yang terdokumentasikan wallahu alam, ya. Nah, meskipun tadi kita sudah sebutkan jumlah yang disebutkan ada 30, ada 4, ada 5 tadi itu sebagian diantaranya disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya. Wala khilaf anna sallallahu alaihi wasallam tuwfi antis'in, dan tidak ada perselisihan pendapat ketika Nabi wafat yang ditinggalkan istrinya berapa? 9. Wa kana, ya, yaksimu minhunna, dan dari 9 itu yang mendapatkan giliran itu lisamanin ada 8, karena yang satu sudah sepuh, gitu lah, giliran untuk malamnya, dan karena itu diserahkan kepada Sayyidah Aisyah. Itu istrinya 9, tapi yang dapat giliran berapa? Ada 8, karena yang satu diserahkan kepada Ibunda Aisyah. Siapa? Itu Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahaz, kemudian Ummu Salamah, Sofiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Sauda, dan Juwairiyah. Nah ini, ya, Juwairiyah. Nah itu ada 9, ya. Nah, tadi 9 itu yang jadi ketika Nabi wafat 9 istrinya, tapi satu menyerahkan gilirannya kepada Ibunda Aisyah karena sudah sepuh. Nah gitu, ya. Nah ini. Wa awwalu nisaihi luhuqan bi ba'da wafatihi, siapa istri Nabi yang paling dahulu menyusul Nabi setelah Nabi wafat? Jawabannya Zainab binti Jahaz, ya, yaitu Zainab binti Jahaz sanata isrina, yang beliau itu wafat tahun 20 Hijriah. Wa akhiruhunna mautan, dan yang paling terakhir wafatnya adalah Ummu Salamah. Ya, kapan wafatnya? Sanata isnataini wasittina, yaitu tahun 62 Hijriah fi khilafati Yazid, pada zaman kekhilafan Yazid. Yazid itu siapa? Putranya Muawiyah. Ya, wallahu a'lam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Jadi itu pembahasan tentang istri-istri Rasulullah, ya, dan selesai, ya. Pembahasan ini paling lengkap, ya, pembahasan tentang istri Nabi yang kita bisa pelajari, ya. Nah, meskipun tadi kita sudah jelaskan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ada penjelasan-penjelasan yang tadi, tapi tidak ditabwib seperti ini. Nah, yang ditabwib seperti ini termasuk juga ada kesimpulan, ada tanbihat, macam-macam tadi, itu adalah kitab Zadul Ma'ad ini, ya. Jadi semoga dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan kita bisa memahami, ya, mana yang disebut sebagai ummahatul mukminin atau zaujat, mana yang kemudian nanti statusnya itu sebagai tadi itu istilahnya sarari atau sebagai ima Nabi, ya, budak Nabi. Nah, itu berbeda statusnya. Baik, sampai di sini sudah masuk waktu syuruk, ya. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup.